Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Geteh Wangi Pengabdi Iblis. Pengabdian puluhan tahun kembali terjadi. Suami dan 3 anak yang mati belum cukup untuk mengakhiri. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Dan jangan lupa juga follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Geteh Wangi Pengabdi Iblis. Si Nikanti malah terlihat bahagia dengan senyum lebar karena baru pertama kali ia merasakan gangguan setelah segala keinginannya itu selalu dipermudah. Ia dengan mudah langsung mengusapkan kedua tangannya ke arah wajah Mak Sari. Cepat duduk di kursi itu. Nikanti langsung membuat kedua mata Mak Sari menjadi merah dan mengeluarkan lidahnya seperti ular. Bersamaan lendir putih dari mulutnya terus menetes. Satu kali hentakan kaki Nikanti langsung membuat seluruh lampu di rumah padam dan angin kencang tiba-tiba menghantam seluruh penjuru rumah. Ia segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar sambil memegang jari telunjuk Aju. Mak Sari langsung berjalan tergesa-gesa ke arah kursi di dekat tubuh Dewi, Zihan dan Rudy yang masih tergeletak tanpa sadar itu. Satu kali tarikan nafasnya berubah menjadi sesak dan berat. Di antara padamnya seluruh lampu rumah Nikanti hanya terdapat lilin saja yang menyala. Mata Mak Sari yang sudah semakin menyala merah dengan terus menjulurkan lidahnya memandang bak seseorang yang sedang kelaparan ke arah tubuh Dewi, Zihan dan Rudy yang tergeletak di hadapannya. Suara langkah kaki didengar jelas oleh telinga Mak Sari yang sudah dikendalikan oleh sosok yang Nikanti masukkan ke dalam tubuhnya itu. Dari cahaya lilin yang terus bergerak terkena angin dan juluran lidah Mak Sari yang mengeluarkan lendir, kini sudah berjalan perlahan terlihat 3 perempuan secara bersamaan dengan wajah hancur penuh darah dengan mengenakan pakaian lusuh. Berjalan keluar dari kamar yang sebelumnya Dewi, Zihan dan Rudy tempati, rambut-rambut panjangnya itu terurai berantakan. Dengan aroma tubuh amisnya yang semakin tercium hidung Mak Sari membuat ia semakin menjulurkan lidahnya semakin panjang bak akan lepas dari mulutnya. 3 sosok perempuan itu sama-sama mempunyai luka sayatan di pergelangan tangannya sama dengan Nurwangi. Di bagian kakinya sudah banyak kulit yang sobek terus-menerus mengeluarkan darah dengan bau amis yang semakin menyengat. Akhirnya terjadi undangan itu. Anak perempuan Nikanti sudah berkumpul semuanya. Mang Amo melihat dari kejauhan dari cahaya gelap ke arah lilin menyala ketika baru saja akan menghampiri Mak Sari. Namun Mang Amo sudah mengetahui kejadian puluhan tahun yang ia saksikan ke Bali, membuat ia mengurungkan niatnya dan berjalan kembali untuk menjaga Aju dan Jujun sebelum mereka sadar. Apalagi ia sudah mencium berbagai bunga dan amis darah dari arah pintu kamar Nikanti. Di dalam kamar wajah bahagia Nikanti terpancar sambil memegang telunjuk jari Aju yang langsung ia letakkan di kepalan tangan Nurwangi yang masih terbaring di atas kasur. Tubuhnya hanya dililit oleh sebuah kain sinjang motif batik dengan cahaya lilin yang terus menyala mengelilingi ranjang tua. Segera Nikanti melepaskan kardigan rajutnya hingga duduk di depan cermin. Datanglah, bisik hati Nikanti sambil membuka kertas bertuliskan coretan tangannya. Dengan gemetar ia sesekali melihat ke arah pantulan cermin untuk mengintip ke arah lemari yang terletak tidak jauh dari arah Nurwangi terbaring. Apa yang diharapkan Nikanti langsung terjadi. Pintu lemari tua itu terbuka dengan perlahan namun tanpa ada satupun wujud yang keluar melainkan tubuh Nurwangi yang bangun dengan perlahan. Surti, ucap Nurwangi dengan mata yang sedari tadi terpejam kini sudah terbuka. Namun bukan suara Nurwangi biasa yang keluar dari mulutnya, melainkan sosok dari Curug Bentang yang sudah merasukinya.
Ampun Nyai Gusti Ratu Dewi Bentang. Saya menghadap untuk memberikan apa yang seharusnya saya berikan kepadamu, penguasa bumi. Nikanti menundukkan kepalanya ke arah cermin. Ujung mata Nikanti melihat Nurwangi sedang melepaskan perbannya melilit pergelangan tangannya dengan perlahan. Seketika Nurwangi menjilati luka yang belum kering itu, kemudian menjilati darah yang terdapat di jari telunjuk Ajo sambil tersenyum menakutkan ke arah Nikanti. Kenapa bukan mayat yang dibawa ke gua air terjun, Surti? Kami menunggu waktunya. Ucap Nurwangi dengan suara yang semakin membuat tubuh Nikanti bergetar. Terlebih angin di luar rumah Nikanti hanya berpusat di sekitar rumahnya saja, menggetarkan seluruh pohon-pohon dan hamparan kebun teh yang luas itu malam ini. Nurwangi dengan matanya yang kini sayu itu turun dari ranjang dengan mengeluarkan bau bunga yang menyengat, mendekat ke arah Nikanti yang duduk di depan cermin. Langkahnya sangat perlahan, sesekali tangan Nurwangi seperti menggerakkan dua selendang. Ampun Nyai Gusti, saya minta maaf pada Nyai. Ayah Kandala Nyai yang harus saya selesaikan sebelumnya. Nikanti semakin tegang, apalagi melihat ke arah Nurwangi kini sudah berada di belakang tubuh tuanya itu. Nurwangi malah mengeluarkan senyum sambil mengeluarkan darah dari mulut setelah memakan jari telunjuk Ajo dengan perlahan. Suara tulang-tulang jari yang sedang dikunyai itu semakin terdengar jelas di telinga Nikanti. Seketika seluruh isi dari dalam mulut Nurwangi dimuntahkan ke atas meja cermin, tepat di depan wajah Nikanti. Bunuh siapa saja yang mengganggu. Waktunya tidak banyak. Bawa semua mayatnya ke curug semua manusia yang ada di tengah rumah. Kalau waktu sore keluar warna merah di Bukit Sojaberem, waktu saya habis. Harus ingat kamu, Surti. Kalau tidak saya yang menolong kamu, kamu harus mati di gubuk dan di pohon. Tebus janji kamu. Persembahkan itu nyawa untuk getih wangi yang selalu harus tercium oleh bangsa kami. Dengan kasar, tangan Nurwangi yang kini kembali mengeluarkan darah dari luka bekas sayatan itu mengusap kening Nikanti menuju wajahnya dengan kuat. Perlahan menegakkan kepala Nikanti agar melihat ke arah cermin untuk melihat sosok Nyai Gusti Ratu Dewi Bentang yang sebenarnya. Ampun Nyai. Hal itu membuat mata Nikanti menjadi merah bersamaan dengan angin-angin yang semakin kencang malam ini menerpa rumah Nikanti berkali-kali. Salah satu di tubuh manusia itu ada keturunan silang samana. Kamu jangan gegabah. Kesaktian yang lebih sudah saya masukkan ke dalam tubuh kamu, Suti. Bawa semua mayat keturunan silang samana dan si Surya ke hadapan kaulah. Maka semua keinginan kamu selanjutnya akan terwujud jauh lebih dari sekarang. Saya tidak ingin ada yang mengganggu. Bereskan semuanya. Nurwangi mengeluarkan pisau kecil yang diberikan pada Nikanti. Ucapan Nyai Gusti Dewi Bentang membuat Nikanti benar-benar kaget. Apalagi nama Ki Surya sudah ia habisi berpuluh tahun ke belakang, malah ia dengar nama sang guru yang selalu menjadi ancaman untuknya yang pernah dikatakan Ki Surya sebelum ia mati di tangan Nikanti. Tubuh Nurwangi tiba-tiba lemas dan terjatuh ke belakang dengan kencang hingga kepalanya terpental. Bersamaan dengan seluruh lampu kamar itu menyala terang. Langsamana semuanya akan aku habisi termasuk keturunannya, dan tidak akan bisa mencegah Getih Wangi. Nikanti menyayatkan kembali pisau kecil pemberian Nyai Gusti Dewi Bentang ke bekas luka di pergelangan tangan Nurwangi. Hanya mulut Nurwangi yang terbuka lebar tanpa mengeluarkan suara, manakala darah kembali memancar dari pergelangan tangan yang hampir mengenai urat nadinya. Akan aku sayatkan juga pada Dewi Zihad dan Rudi jika waktunya sudah tiba. Nikanti kemudian mengambil bekas kunyahan mulut Nurwangi, daging dan tulang bekas jari telunjuk Ajo. Kamu! Teriak Nikanti sangat kencang manakala seluruh lampu di rumahnya kembali menyala dan Mak Sari yang terlelap ketika lampu menyala itu langsung berjalan cepat ke arah Nikanti. Di belakang nih, di belakang.
Mak Sari semakin ketakutan setelah melihat tumpukan daging merah di kepala tangan Nik Kanti dan melihat tubuh Nurwangi yang tergeletak begitu saja di dalam kamar sebelum Nik Kanti menutup pintunya itu. Mana Ajo dan Jujun? Mang Amo berjalan tergesa-gesa ke arah Nik Kanti, namun Nik Kanti menyempatkan berjalan ke arah tengah rumah untuk melihat tubuh Dewi, Zihan dan Rudi. Setelah teringat ucapannya Gusti Ratu Dewi Bentang. Pantas, bisik hati Nik Kanti setelah melihat ke arah tubuh Dewi yang mencium bau lain dari tubuhnya itu membenarkan tentang keturunannya Ki Langsamana. Itu nih ada di dapur, tidak sadarkan diri nih. Nik Kanti hanya tersenyum sambil berjalan dibantu oleh Mak Sari mengikuti langkah Mang Amo. masih hidupmu? Masih nih, tapi lukanya cukup parah, apalagi di jari Ajo dan betis Jujun ini. Dengan tersenyum, Nik Kanti membuka kepalan tangannya mengeluarkan bau amis dari daging sampai Mang Amo dan Mak Sari menahan nafasnya. Tidak akan lama mereka sadar. Nik Kanti mengusapkan bekas kunyahan di mulut Nurwangi dengan tumpukan daging dan tulang yang sudah menyatu itu dioleskan ke arah betis Jujun dan ditempelkan ke arah jari telunjuk Ajo. Ikut Ma agar menyatu. Mak Sari langsung berjalan tergesa-gesa ke arah salah satu wadah yang biasa ia simpan perban-perban dan perlengkapan lainnya. Tangan Nik Kanti dengan sekuat tenaga mengusap wajah Ajo dan Jujun membuat mata mereka melotot sekuat tenaga. Bersamaan dengan Mak Sari melilitkan perban agar daging itu menyatu dengan tubuh Ajo dan Jujun. Masuklah. Nik Kanti melihat tubuh Jujun dan Ajo bergetar hebat bak terkena sengatan listrik. Mang, ucap Ajo perlahan ketika pertama kali ia melihat Mang Amo. Kemudian tubuhnya yang sudah dibangunkan Mang Amo itu seketika menunduk di hadapan Nik Kanti. Begitu juga Jujun. Nik Kanti hanya tersenyum sambil matanya melihat ke arah jam dinding yang menempel di tembok dapur. Baru jam 10 malam. Bawa mayat lelaki gondrong itu sebelum matahari terbit pagi ini. Dan lelaki yang mengenakan tas itu ke rumah ini, Amo. Paham? Cari sampai ke kampung. Mereka tidak akan pergi tanpa membawa Zihan, Dewi, Rudi, dan Nurwangi. Baik Mbak, termasuk Yana dan Ujang akan aku bawa mayatnya malam ini juga. Mereka hanya ingin menggagalkan apa yang sudah puluhan tahun terjadi di rumah ini. Cucuku harus menjadi persembahan. Kamu ingat-ingat perkataan itu, paham? Paham nih, paham. Langsamana, satu di antara dua lelaki itu ada keturunannya. Nik Kanti tersenyum ke arah Mang Amo. Wajah Mang Amo seketika kaget. Tangannya bergetar manakala mendengar nama yang sudah pernah ia dengar sebelumnya keluar dari mulut Ki Surya sebelum ia mati. Tenang, aku akan habisimu. Bawa mereka ke sini segera. Mang Amo yang masih tidak percaya dengan ucapan Nik Kanti langsung dengan cepat keluar dari dapur. Dengan kondisi Jujun dan Ajo seketika pulih, walau harus membekas sebuah perban di betis dan bekas jari yang terputusnya itu. Ma, yang jaga rumah. Mak Sari kini terlihat ketakutan setelah Mang Amo pergi dengan tergesa-gesa. Lihat. Nik Kanti melihat ke arah jendela dapur yang menghadap ke arah hamparan kebun teh dan gubuk tua. Dari arah Curug Bentang sudah terlihat beberapa sosok berdatangan, begitu juga dari arah pohon besar. Para penunggu Curug Bentang dan beberapa sosok-sosok berwajah hancur itu menuju ke arah rumah Nik Kanti. Terlebih mereka diundang oleh darah yang keluar dari pergelangan tangan Nurwangi. Mereka akan menjaga kita malam ini. Kamu jaga di tengah rumah, Ma. Aku urus Nurwangi terlebih dahulu. Semoga besok cahaya sore dari arah Bukit Socaberem bukan lagi berwarna kuning, melainkan merah. Dan tibalah hari kematian mereka semua. Nik Kanti semakin merasakan dalam tubuhnya itu jauh berbeda dari sebelumnya setelah usapan tangannya Gusti Dewi Bentang bersarang di wajahnya. Sosok dalam tubuh Ajo dan Jujun akan terpantau dari Getiwangi tubuh Nurwangi. Nik Kanti membuka pintunya akan mengendalikan dari kamarnya itu. Di sebuah rumah dan sederhana yang terlihat baru saja diisi kembali itu, tubuh Mang Yana baru saja diletakkan oleh Budi yang sedang mengatur nafasnya.
Tubuh Mang Ujang masih terbaring dengan matanya yang terlelap. Rumah yang terletak cukup jauh dari rumah Nik Kanti dan Mang Yana. Letaknya hampir di tengah kampung namun cukup jauh dengan tetangga. Terpisah sebuah kebun yang cukup luas. Bantu aku buka bajunya, Put. Lukanya tidak akan berbekas. Harus ada yang aku keluarkan dari tubuh Mang Ujang. Maaf Pak Gama, saran Amang lebih baik dimatikan saja semua lampu di rumah Mang Ujang ini. Takutnya Amo datang. Amang dengar jelas suara Amo, Jujun dan Ajo di dekat gubuk ketika Budi mendekat ke arah rumah Nik Kanti. Mang Yana membenarkan kacamatanya, kemudian mengelap darah yang masih keluar dari sobekan luka di betisnya itu, lalu menyandarkan tubuhnya ke tembok. Ada benarnya, Mang, tapi tunggu sebentar. Gama langsung mengeluarkan gelang gengge dalam saku celananya setelah Budi membangunkan perlahan tubuh Mang Ujang. Lebam, Gam. Cepat darahnya bisa saja tidak mengalir dalam tubuh Mang Ujang ini. Bahaya. Budi sangat kaget melihat warna hijau di punggung Mang Yana. Mata Mang Yana bak tidak percaya pada benda yang kini berada di tangan Gama. Namun ia langsung menundukkan kepalanya sambil dalam hatinya berucap sebuah doa untuk almarhum bapaknya Ki Surya dan Ki Laksamana yang sudah ia ketahui sejak dulu melalui cerita kini berbuah nyata. Tahan, Mang. Baca ikuti dalam hati Amang. Lawan. Maaf, aku buka dulu kopiannya. Gama perlahan melepaskan kopiah hitam di kepala Mang Ujang. Seketika mata Gama terpejam. Ucapan amalan dalam hatinya bergema membuat ia hanya melihat gelap saja yang semakin pekat. Sambil mengatur dirinya agar terkendali manakala gelang gengge itu ditempelkan pada tubuh Mang Ujang, membuat punggung Mang Ujang tiba-tiba mengeluarkan keringat yang banyak, mengakibatkan lebam kulit tuanya yang berwarna hijau itu semakin pudar. Lebih baik pergi, kalau tidak kalian semua mati. Tidak Gama pedulikan sosok yang masuk ke dalam tubuh Mang Ujang itu yang terus memberikan ancaman. Istri kamu yang bakal mati sama saya. Saya diperintah Nik Kanti. Seketika tubuh Gama bergetar. Gelang gengge itu ia tekan lebih kuat sambil tangan kirinya memegang kepala Mang Ujang. Saya diutus Nyai Gusti Dewi Bentang. Celaka kalian mengganggu alam kehidupan kami. Tumbal itu akan kami makan hidup-hidup. Gama hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab sosok yang berada di tubuh Mang Ujang yang kini semakin mengeluarkan panas. Seketika Gama usapkan tangannya di wajah Mang Ujang dengan sekuat tenaga hingga mata Mang Ujang terbuka. Hanya nafas Gama yang ngos-ngosan yang terdengar pertama kali oleh Mang Ujang, Budi dan Mang Yana. Gam, berikan Mang Ujang minum cepat, Put. Mang, siapa Nyai Ratu Gusti Dewi Bentang itu? Gama melihat ke arah Mang Yana ketika Budi tergesa-gesa berjalan ke arah dapur. Mang Ujang langsung melihat ke arah Gama sambil menundukkan kepalanya. Ucapan Mang Yana seketika terbukti di telinga Mang Ujang bahwa Gama keturunan Ki Laksamana. Dari bukit dan curug Bentang hanya itu. Nyai yang disembah oleh Nik Kanti tepatnya. Dulu Ki Surya tidak ingin Nik Kanti mengambil tumbal warga atau pekerja kebun teh, Pak Gama. Maaf, hanya itu yang Amang tahu. Ada yang datang. Lelaki tua membawa golok. Budi langsung memberikan minum pada Gama, Mang Ujang dan Mang Yana. Budi seketika dengan cepat mematikan semua lampu di rumah Mang Ujang itu. Siapa, Put? Kakek tua penjaga warung, Gam, yang pasti mencari keberadaan kamu setelah dipaksa bicara oleh Nik Kanti siang tadi. Budi langsung mengeluarkan pisau andalannya manakala melihat Kek Badrun berjalan tergesa-gesa sambil memegang sangkar golok di tangannya. Tahan, jangan dulu. Gama baru saja mendapatkan pertanda dalam dirinya bahwa Meong Hideng masih berjaga di sekitar rumah Nik Kanti malam ini. Namun Meong Hideng kini malah berlari terpincang-pincang ke arah keberadaan Gama. Cepat kalian keluar lewat dapur saja, Pak Gama. Pak Budi, biar Mang Ujang dan Yana saja diam di sini. Kalian punya urusan lebih penting dengan Nik Kanti agar Nurwangi, Rudi, Zihan dan istri Pak Gama selamat. Jangan bicara apapun tentang kami, Mang.
Aku berjaga di luar, buka saja jendela itu. Gam, bisa kau habisi dengan mudah kakek tua itu. Cepat perintah. Namun Gama malah menarik tangan Budi agar keluar melalui pintu dapur setelah ia membuka perlahan jendela dan melihat keadaan Mang Ujang jauh lebih baik setelah menghabiskan 1 gelas berisikan air itu. Jang Ujang, saya tahu kamu di dalam. Iya kek, masuk saja. Nyalakan lampunya. Mang Ujang langsung memakai kembali baju yang sebelumnya sengaja Gama lepaskan itu. Seketika satu persatu lampu menyala. Kek Badrun seolah sangat tahu di mana saja letak tempat menyalakan lampu. Yan! Kek Badrun langsung mengeluarkan goloknya manakala melihat Mang Yana yang sedang duduk dengan kaki selonjoran. Mata Kek Badrun langsung melihat ke arah luka di betis Mang Yana. Di mana 2 lelaki itu, Yan? Cepat bilang atau aku bunuh kalian berdua. Kek Badrun berjalan mendekat ke arah Mang Yana yang bergeser duduknya perlahan dekat dengan jendela yang sengaja Gama buka sebelumnya. Jangan gelap mata dan hati, Kek. Jangan takut dengan ancaman Ikanti. Daripada saya mati, mending cepat kalian bicara. Di mana lelaki itu? Kek Badrun sudah tidak terkendali mengarahkan goloknya tepat di kepala Mang Yana. Tubuhnya dekat dengan jendela yang terbuka. Gama yang sudah mempunyai perasaan buruk akan terjadi menepuk pundak Budi. Sekarang Bud. Tubuh Budi yang sudah berada di jendela langsung menarik kepala Kek Badrun sangat kuat hingga tubuhnya mengenai tembok. Kek Badrun berteriak dengan sangat kaget berusaha melepaskan kuncian tangan Budi yang kuat. Dengan cepat tangan Kek Badrun melayangkan golok itu tepat di kepala Mang Yana. Beruntungnya Mang Yana dengan cepat menghindar dan menjauh. Baru saja golok itu akan Kek Badrun arahkan ke belakang, kalah cepat dengan tangan kiri Budi yang langsung memukul bagian samping kepala Kek Badrun hingga ia terjatuh ke samping tubuh Mang Yana. Siapa kamu? Kek Badrun hampir kehabisan nafasnya. Budi dengan cepat langsung melompati tembok jendela sambil menarik baju yang dikenakan Kek Badrun hingga kepalanya sudah sangat dekat dengan kepalan tangan Budi. Cukup Budi. Gama mengikuti Budi masuk melalui jendela membuat Budi langsung melemparkan tubuh Kek Badrun dengan sangat mudah hingga kepala Kek Badrun menyentuh lantai. Kakek mencari kami berdua. Untuk apa, Kek? Warga kampung sudah ketakutan, sudah kalap sejak Nurwangi tiba. Mereka tahu malapetaka di kampung ini akan terjadi. Terlebih datang juga teman-temannya. Lalu? Saya hanya diancam Pak akan dihabisi Ikanti. Ampun, tumbal yang akan berjatuhan selanjutnya mungkin nyawa para warga kampung Ujung Hejo. Gama seketika ingat kebaikan kakek tua yang kini berada di hadapannya itu manakala menyambutnya dengan hangat pagi tadi. Membuat ia sedikit berjongkok, membuat Mang Ujang dan Mang Yana seketika ingat dengan ciri-ciri kilang samana yang pernah Ki Surya ceritakan pada mereka berdua. Cerita itu bak menjadi kenyataan yang kini berada di depan mereka berdua. Di antara teman-teman Nurwangi ada istri saya. Alasan saya datang ke kampung ini adalah untuk itu, dan saya sudah tahu tentang Getewangi. Maaf, saya baru tahu. Tapi jujurnya keadaannya sudah mengenaskan dan Ajo dengan jari di tangannya itu sudah tidak lengkap. Jari telunjuknya ada yang memotongnya. Itu saya sengaja potong dan sudah saya lemparkan ke rumah Ikanti. Sesuai keinginan dia untuk 10 jari Mang Yana. Saya ganti dengan 1 jari telunjuk Ajo. Budi membakar rokok yang ia keluarkan dari sakunya, kemudian membenarkan rambut gondrong yang berantakan itu. Membuat Kek Badrun memandang Budi dengan terperangah seolah tidak percaya dengan ucapannya barusan. Bicara lanjutkan atau saya buat seperti Ajo. Baik, maaf. Mereka berdua seperti kerasukan, menyiksa warga kampung yang berhasil mereka berdua temukan. Hanya ciri-ciri kalian yang mereka sebutkan, dan mungkin sebentar lagi akan sampai ke rumah ini juga. Terutama mencari Ujang dan Yana. Mungkin saya juga untuk disiksa sampai mati.
Kek Badrun menjelaskan semakin panik membuat Budi melemparkan rokoknya ke arah jendela. Bagus, sengaja. Kalian bertiga tunggu di sini. Apapun yang terjadi, diam, jangan keluar. Lampu akan saya matikan lagi. Tidak bisa, Pak. Maaf. Mami akan jadi bulan-bulanan mereka. Lebih baik saya pulang, dan jika berjumpa dengan Ajo dan Jujun, saya tidak akan bicara apapun tentang kalian. Begitu juga Ujang dan Yana. Saya janji, jika kakek berkhianat akan saya gantung hidup-hidup tubuh kakek di warung. Ya sudah, pulang sekarang, kek. Kek Badrun yang sudah bermandikan keringat itu langsung berjalan tergesa-gesa keluar dari rumah Mang Ujang. Tidak akan bisa diharapkan, Pak Gama, ucapan kakek tua itu. Lebih baik saya bawa Yana ke salah satu saung untuk berlindung. Setidaknya sampai pagi tiba Pak Gama bisa menyusul dari arah sana. Saung di dekat kebun pisang dan singkong. Mang Ujang berdiri dengan membenarkan kopiahnya itu, menunjuk dengan ibu jarinya sambil menundukkan kepalanya ke arah Gama. Kemungkinan Ajo, Jujun, dan Amu akan menemukan kita, Mang. Aku sendiri, kami akan mencari mereka duluan sebelum menemukan Mang Yana dan Mang Ujang. Mang Ujang sudah semakin jauh berjalan menuju salah satu saung yang akan mereka berdua gunakan untuk berlindung sementara dari kejaran Ajo dan Jujun. Dengan mengenakan pakaian ala kadarnya, dua lelaki tua itu menembus udara dingin yang menusuk kulit. Terlebih Gama baru saja melihat ke arah jam tangannya. Sebentar lagi hari akan berganti, Bun. Pertaruhannya sudah dengan keamanan warga kampung ini, Kam. Penjelasan Kek Badrun sudah cukup menggambarkan bagaimana warga mulai cemas. Budi terus berjalan, sesekali ia memperhatikan ke arah belakang. Aku tidak ingin keadaan Dewi jauh lebih buruk. Begitu juga Zihan, Nurwangi, dan Rudi, yang pasti sudah tidak akan sadarkan diri. Lihat. Gama menunjuk ke arah langit. Budi langsung melihat ke arah yang Gama tunjuk. Dari kejauhan hanya pohon-pohon yang terkena angin kencang terus bergoyang. Anehnya angin-angin itu hanya berpusat di sekitar rumah Nik Ganti. Apa itu pertanda mereka sudah dijaga, Kam? Budi langsung menundukkan kepalanya, manakala dari gelap malam yang pekat itu ia melihat dua cahaya kuning berjalan terpincang-pincang mendekat ke arah mereka berdua. Meong Hideng sampai menjauh. Gama kemudian berjongkok untuk menyambut kedatangan Meong Hideng. Tangannya langsung mengusap-usap kepalanya. Pandangan mata Meong Hideng menatap tajam ke arah Gama sambil kepalanya terus bergerak menuju ke arah rumah Nik Ganti. Tunggu, Bud. Gama tiba-tiba merasa ada dorongan untuk membuka tas yang ia gendong untuk melihat handphonenya. Mengidim. Budi menunduk, bahkan tidak berani untuk menatap ke arah Meong Hideng. Amang dengan Ki Dudui akan sampai tengah malam ini juga diantar Mang Ade yang sudah membaik keadaannya. Pesan Ki Dudui untuk kamu dan Budi jangan dulu bergerak. Nik Ganti bukan lawan sembarangan, Gam. Hanya ada satu nama yang Ki Dudui ingat, yaitu Nyai Gusti Dewi Bentang. Hati-hati. Pesan itu sudah Gama baca perlahan. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Nama yang sama yang sudah ia ketahui dari sosok yang sebelumnya merasuk ke tubuh Mang Ujang. Nik Ganti bukan lawan sembarangan kita, Bud. Ki Dudui dan Mang Idim dalam perjalanan. Artinya keadaan jauh lebih buruk. Seharusnya ada masa lalu yang penting tentang Nik Ganti. Sekarang jangan lewat belakang dan samping. Mereka pasti sudah mengetahui kita akan datang ke depan. Pasti kita akan berjumpa dengan Ajo dan Jujun. Akan aku habisi. Setiap langkah Gama dan Budi juga Meong Hideng yang terus mengikutinya penuh kehati-hatian. Tidak satu kali pun mereka berdua berjumpa dengan warga kampung Ujung Hejo. Semua rumah yang dilaluinya itu pintunya tertutup rapat, membuktikan semua ucapan kakek Badrun tentang keadaan warga. Belok di depan. Budi akan berjalan menembus kebun-kebun yang dibatasi jalan asap yang di sebelahnya adalah hamparan kebun teh. Gama dan Budi memperhatikan dari jauh rumah Nik Ganti, Mang.
rumah Nikanti sudah dijaga makhluk dari Curug Bentang. Pesan itu Gama kirim untuk mempermudah Ki Dudui dan Mang Idi menemukan dirinya. Baru saja kedua mata Budi dan Gama melihat jelas rumah Nikanti yang terus dikelilingi angin kencang. Mereka berdua bersembunyi di antara pohon-pohon. Gama sudah merasakan gelang gengge dalam saku celananya seketika berubah mengeluarkan panas. Bersamaan kepala Mayong Hideng terus mengelus bagian kaki Gama. Seharusnya jika kita terobos dan membawa seorang dewi saja tidak akan susah, Kam. Tapi nyawa Nurwangi, Zihan dan Rudi mungkin tidak akan terselamatkan. Ritual. Gama telah memejamkan matanya dan menarik nafasnya sangat dalam. Kemudian menghembuskannya secara perlahan untuk memastikan keadaan di dalam rumah Nikanti. Dengan gelang genggenya yang semakin terasa panas di dalam saku celananya itu, namun tiba-tiba malah badan Budi berbalik badan ke arah Gama setelah ia mendengarkan ada langkah kaki yang mendekat. Awas, Gam! Dengan cukup kencang, Budi mendorong tubuh Gama yang masih terlelap hingga seketika Gama terjatuh bersamaan dengan satu golok tiba-tiba menancap di pohon, membuat Gama langsung membuka matanya. Mundur, Gam! Bagus, malah mendekat ke rumah tuan kami. Jujun berjalan perlahan ke arah Budi sambil tertawa kencang sambil memegang baju yang sudah penuh dengan darah. Baju Kebatron. Gama berdiri merasakan keadaan buruk telah menimpa kakek tua itu dengan satu gerakan tangan Ajo. Golok yang sudah menancap di pohon itu bak mempunyai magnet kembali melayang ke arah tangan Ajo yang sudah tidak mempunyai jari telunjuk. Hati-hati, Bud. Mereka berdua sudah tidak utuh lagi. Mati kalian berdua termasuk kucing hitam itu. Bagainya akan aku bawa ke hadapan Nikanti. Ajo berlari sambil mengacungkan golok tajamnya itu ke arah kepala Budi diikuti oleh Jujun. Jangan dulu, Gam. Jaga tenaga kamu untuk Dewi. Budi menahan agar Gama tidak langsung membunyikan gelang gengge dalam saku celananya itu. Budi bukan mundur untuk menghindar, malah berjalan maju untuk berhadapan dengan Ajo dan Jujun. Satu kali tendangan Budi mengenai leher Ajo membuat tubuhnya terpental cukup jauh. Tatapan Budi terus mengikuti gerakan Jujun. Satu kali sayatan kencang dari golok Jujun mengenai samping bahu Budi hingga mengeluarkan darah. Bersamaan senyum Jujun sambil mengeluarkan lendir dari mulutnya. Budi berlari ke arah Jujun dengan cepat membuat rambut gondrongnya ikut bergerak. Satu kali tendangan tepat mengenai bagian dada Jujun membuat ia langsung menundukkan kepalanya. Hanya suara arangan nafas ngos-ngosan jauh lebih berat yang Budi dengar dari arah Jujun dan Ajo yang sudah berjalan mendekat. Budi, mundur! Gama sudah mengetahui sosok dalam tubuh Ajo dan Jujun. Terlebih luka di bahu Budi semakin banyak mengeluarkan darah yang sama sekali tidak ia pedulikan. Tiba-tiba Ajo dan Jujun melepaskan golok mereka. Mulut mereka secara bersamaan terbuka dan menjulurkan lidahnya ke arah Budi. Mundur, Budi! Kedua kalinya, Budi sudah melihat jelas dari wajah Ajo dan Jujun berubah menjadi pucat dan mata merahnya kini berganti dengan hitam. Ajo dan Jujun berlari jauh lebih cepat berkali lipat ke arah Budi, bahkan mereka meloncat cukup jauh ke arah Budi hingga tubuh Budi terjepit oleh mereka berdua. Ajo berhasil menempel di punggung Budi dan Jujun sudah mencekik leher Budi dengan sangat kuat, membuat Budi berusaha keras melepaskan cengkeraman mereka berdua. Budi berteriak sangat kencang ketika satu kali gigitan Ajo mendarat di punggungnya cukup dalam dengan lidah yang terus menjulur. Bersamaan dengan kepalan tangan Jujun sudah menghantam wajah Budi beberapa kali mengenai matanya. Tanpa Jujun dan Ajo sadari, tangan kanan Budi sudah berhasil mengambil pisau andalan di balik punggungnya itu. Hingga tangan Budi bergerak dengan cepat ke arah atas kepala Ajo dan ia tancapkan tepat di bagian pundak Ajo. Erangan nafas Ajo semakin terdengar jelas, namun dari balik kulitnya itu tidak lagi mengeluarkan darah sama sekali. Begitu juga dengan Jujun yang sudah Budi sayatkan pisaunya tepat di lehernya. Mereka berdua hanya tersenyum ke arah Budi. Sekarang, Bud! Gama sudah memegang gelang genggenya dengan sekuat tenaga. Bak sambaran kilat tangan Budi bergerak dengan cepat menyayatkan hampir di seluruh bagian tubuh Jujun, merobek kembali perban putih di betisnya. Hingga satu kali pukulan kencang mendarat di bagian mulut Jujun. Hal yang sama Budi lakukan pada Ajo.
membuat wajah Aju seketika bersentuhan dengan tanah. Gam! Budi heran pisau di tangannya itu masih bersih tanpa darah sedikit pun, walaupun tubuh Aju dan Jujun sudah lemas tanpa daya. Budi memasukkan pisaunya kembali ke balik punggungnya dengan paksa mengangkat kepala Aju dan menyeretnya agar berdekatan dengan tubuh Jujun. Mereka berdua malah melemparkan senyum ke arah Budi. Silih berganti pukulan tangan Budi mendarat ke arah wajah mereka. Mereka berdua hanya kembali tersenyum dan kembali mengeluarkan lendir putih di mulutnya. Sama sekali darah merah itu bagai hilang dalam tubuh mereka berdua. Budi, sudah. Bukan suara Gama yang Budi dengar, melainkan kakek tua yang berjalan perlahan ke arah mereka sambil membawa satu plastik hitam di tangannya. Kakek! Gama berjalan mendekat ke arah Ki Dudui dengan mengenakan jaket tebalnya. Kasihan sudah, Bud. Ki Dudui kemudian dengan cepat mengeluarkan satu botol besar berisikan air putih. Budi yang sudah banjir keringat itu seketika hanya terdiam. Begitu juga dengan Gama. Minumlah ini cepat. Kalian bisa mati di tangan cucu-cucu saya ini. Ki Dudui menganggukkan kepalanya ke arah Aju dan Jujun yang terus tersenyum itu. Kepala Jujun dan Aju hanya mengangguk sambil membuka mulutnya sangat lebar. Hingga air dalam botol besar itu sengaja Ki Dudui tuangkan langsung ke mulut mereka. Bahkan Gama merasa heran, bekas sayatan belasan kali Budi hanya menggores kulit mereka berdua saja. Ki Dudui hanya memberikan pertanda pada Gama untuk berdiam. Kemudian dalam tas kecil yang menggantung di pundak Ki Dudui, ia melepaskan sorban peninggalan Ki Langsamana pada Gama dengan mengeluarkan bau wangi yang sangat menyengat, membuat Jujun dan Aju hanya melihat ke arah Gama. Sudah minum lagi ini. Ki Dudui kembali menuangkan air ke dalam mulut Aju dan Jujun secara bergantian. Tiba-tiba Jujun dan Aju mengeluarkan teriakan yang sangat kencang. Bersamaan dengan angin di rumah Nik Kanti semakin kencang mengitari halaman rumahnya. Kembali berdatangan, angin kencang itu menghembus dari arah curug melalui hamparan kebun teh. 3 kali totokan 2 jari Ki Dudui mendarat di pundak Aju dan Jujun membuat ia tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya bak terkunci dan tiba-tiba darah dari setiap luka bekas goresan pisau andalan Budi itu keluar. Darah di tubuh Aju dan Jujun sangat banyak. Mereka berdua hanya bisa membuka mulutnya tanpa bisa berbicara sekalipun mengeluarkan suara erangan. Lumpuraga. Budi perlahan mengingat satu ilmu bela diri yang pernah Mang Idim ceritakan yang dikuasai oleh Ki Dudui, sebuah warisan dari Ki Langsamana. Gam lilitkan sorban itu agar menahan makhluk dari curug di tubuh mereka berdua. Gama dengan cepat melakukan gerakan seperti melilitkan sebuah tali mengitari tubuh Aju dan Jujun dengan sorban peninggalan Ki Langsamana, membuat mulut Aju dan Jujun semakin terbuka seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Maaf, Mbak Idim. Mang Ade parkir cukup jauh. Idim sudah di dekat rumah Nik Kanti. Kakek tahu kalian sedang bertarung dan akan sia-sia mereka sudah dikendalikan Nik Kanti. Besok hari penentuan, saat cahaya merah keluar dari bukit, kalian bergerak atau mereka semua pulang dengan membawa nama. Ayo cepat. Selama getih wangi keluar dari tubuh Nurwangi, siap-siap saja kalian menghadapi makhluk seperti yang merasuki 2 lelaki barusan. Biarkan mereka tidak akan bergerak kecuali kakek buka lumpuraganya. Ki Dudui berjalan semakin cepat menuju rumah Nik Kanti yang terus dikelilingi angin dini hari yang semakin kencang. Bahkan sudah terlihat Mang Idim berjalan mengendap-endap ke arah samping rumah nan besar itu. Gam Nik Kanti bukan hanya abadi untuk hidupnya, tapi ingin menumbalkan banyak nyawa sebagai balas dendam dia. Juga membuka pengikutnya bangsa manusia lain yang tersesat.
Semua sudah Kilang Samana goreskan dalam catatan yang sudah kakek temukan. Nurwangi adalah persembahan terakhirnya. Jangan sampai Dewi, Zihan dan suaminya ikut menjadi persembahan itu. Ki Dudi seolah tahu apa yang akan cucu kesayangannya itu tanyakan. Nikanti baru saja keluar dari kamarnya, melewati tubuh Mang Amor dan Mak Sari yang baru saja membawa sebuah ranjang tua ke tengah rumah, lalu memindahkan tubuh Dewi, Zihan dan Rudi ke atas ranjang. Sari, Amo, minggir. Diikuti tubuh Nurwangi yang berjalan tertunduk dengan baju yang ia kenakan sudah penuh dengan darah. Ada apa nih? Diam. Ajun dan Jujun sudah mati. Ucapan Nikanti membuat Mang Amom mematung dan tidak menyangka nasib buruk menimpa para anak buahnya itu. Nikanti dengan cepat menerima wadah tanpa yang Mang Amom berikan. Kemudian tersenyum ke arah Nurwangi yang berada di sampingnya, membuat Mak Sari dan Mang Amom menundukkan kepalanya secara bersamaan karena tahu apa yang akan Nikanti lakukan. Kepala Nurwangi tiba-tiba terangkat manakala pisau kecil di tangan Nikanti menyayatkan ke arah luka di pergelangan tangannya, hingga darahnya itu sengaja diteteskan ke arah darah dalam wadah untuk menyatu. Bangun dan menyatulah, tidak akan ada yang bisa menghalangi ritual geteh wangi Nurwangi. Wajah pucat Nurwangi malah tersenyum dengan mata yang seluruhnya sudah menjadi putih ke arah Nikanti. Dengan cepat Nikanti menyirami tubuh Dewi, Zihan dan Rudi dengan darah itu sampai wajah Dewi dibasuhkan darah merah, membuat tubuhnya bergetar. Dari 3 kamar bekas anak perempuan Nikanti yang sudah mati termasuk ibunya Nurwangi terdengar langkah yang kencang. Mereka ada di sekitar rumah. Bangun kalian. Teriakan Nikanti membuat Dewi, Zihan dan Rudi tiba-tiba terbangun dan duduk di atas ranjang tua yang akan dipakainya besok sore untuk persembahan kepada Nyai Gusti Dewi Bentang. Cari mereka sekarang. Bunuh. Dewi dengan wajah pucat dan matanya menjadi putih seluruhnya itu hanya menganggukkan kepalanya. Berikan golok itu, Amo. Mang Amo langsung memberikan goloknya pada tangan Dewi. Biar dia yang menghabisi keluarganya sendiri, bahkan suaminya. Nikanti, Amo dan Mak Sari tiba-tiba kaget manakala pintu depan rumah itu perlahan terbuka. Sudah berdiri Budi dengan rambut gondrongnya itu memandang ke arah mereka bertiga. Bagus, habisi orang itu, Dewi, cepat. Nikanti menggerakkan tangannya, kemudian mengoleskan darah dari pergelangan tangan Nurwangi yang terus menetes ke arah mulut Dewi. Menyatulah, menyatulah, menyatulah dengan getih wangi. Hal itu membuat Dewi berjalan ke arah Budi yang berdiam di dekat pintu nan besar itu. Budi masih berdiam sambil menatap tubuh Dewi yang terus mengacungkan golok tajamnya. Waktu bak berputar lambat dengan pekatnya gelap yang semakin menghitam. Tanpa adanya cahaya rembulan memberikan pertanda satu keadaan di rumah Nikanti bukan semakin membaik, malah sebaliknya manakala keadaan Dewi, Zihan, Rudi dan Nurwangi sudah berada di genggaman seorang nenek tua yang bisa kapan saja menghabisi hidup mereka demi sebuah kebiasaan yang sudah ia lakukan puluhan tahun itu. Angin yang berhembus kencang membawa udara dingin dini hari itu baru saja perlahan menghilang. Awalnya hanya mengitari sekeliling rumah Nikanti, sudah tidak lagi membuat pohon-pohon dan hamparan kebun tenan luas daunnya bergetar. Namun udara dingin menusuk kulit itu tidak membuat keringat yang membanjiri seluruh tubuh Gama ikut surut. Tahan, jangan semakin mendekat. Taruhannya keselamatan Dewi. Mang Idim sudah berjongkok tidak terlalu jauh dari pintu utama rumah Nikanti, menyadari Gama, Budi dan Ki Dudi sudah berada di balik badannya itu. Dim, apa sudah bisa kamu pastikan? Ki Dudi terus mengusap-usap pundak Gama agar cucunya itu lebih tenang sambil memegang erat sebuah sorban peninggalan Kilang Samana yang sudah sengaja Ki Dudi bawa. Darah yang ada di dalam tubuh Dewi, Nurwangi, Zihan atau Rudi hanya itu satu-satunya cara agar semuanya bisa jelas, kek. Makhluk apa yang bersama Nikanti itu harus kita pastikan terlebih dahulu.
Gama hanya menggelengkan kepalanya secara perlahan, semakin terbayang oleh dirinya bagaimana keadaan Dewi saat ini. Biar Gama masuk sekarang, kek. Gama ambil darah dari mereka. Izinkan Gama masuk sekarang, kek. Dengan nafas yang sudah ngos-ngosan, apalagi Meong Hideng sudah mengusapkan kepalanya pada bagian kaki Gama yang sudah Ki Dudui pahami, Gama tinggal membunyikan gelang gengge dalam genggaman tangannya. Maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Desiran udara yang semakin dingin tidak membuat tubuh dan emosi Gama menjadi tenang. Apalagi ia sudah merasakan bahwa istri dan teman-temannya itu dalam keadaan buruk, membuat ia harus segera bergerak. Keluarga Sihan sudah ada di rumah kamu, Gam. Semuanya sedang menantikan dan berdoa bersama agar kembali dengan selamat semuanya, tidak hanya membawa nama. Ki Dudui sangat mengetahui bagaimana mengendalikan seorang Gama dalam kondisi seperti itu. Jika kamu masuk ke dalam rumah itu sekarang, tidak ada jaminan untuk keselamatan nyawa mereka semua, termasuk Dewi. Nik Kanti tidak akan menyerang keluarga kita, tapi Nik Kanti tujuannya mempersembahkan Nurwangi pada Nyai penguasa Curug dan Bukit itu. Selama darah dalam tubuh Nurwangi menetes ke tangan Nik Kanti, mereka bisa berbuat apapun, Gam. Sekalipun di luar nalar kita manusia. Ucapan Ki Dudui membuat Gama langsung terdiam, manakala setiap ucapan Ki Dudui itu masuk ke dalam dua telinganya. Bahaya. Gama merasakan makhluk dari Curug sudah berada di dalam rumah Nik Kanti. Dengan gelang gengge yang ia genggam semakin mengeluarkan panas. Di dalam sedang terjadi hal yang semakin aneh dan gila. Kita memerlukan darah itu dari tubuh antara Dewi, Zihan, Rudi atau Nurwangi, agar kalian bisa cepat menghabisi sosok-sosok penjaga Nik Kanti. Sesuai coretan dari tulisan Kilang Samana, mereka pasti sudah memasukkan makanan dan sejenisnya ke dalam tubuh Dewi juga. Itulah kenapa darah itu kita perlukan, Gam. Terjadi, kek. Dewi sudah dirasuki. 3 anak perempuan Nik Kanti dan suaminya yang mati mungkin merasakan hal yang sama dari kelakuan Nik Kanti malam ini. Ki Dudui perlahan mengingat semua goresan catatan peninggalan Kilang Samana, apalagi sudah ia bisa pastikan keadaan Juju dan Aju dalam keadaan semakin kritis. Mereka sudah mengetahui keberadaan kita juga, kek. Gama dengan keadaan dirinya makin tidak tenang, apalagi Meong Hideng malah berlari terpincang-pincang ke arah pintu depan rumah Nik Kanti. Biar aku yang ambil darahnya, Gam, dari siapapun. Bawa sesiapapun keluar, cepat bergerak, Budi. Gama menepuk pundak Budi agar berjalan ke arah pintu depan rumah Nik Kanti, membuat Gama langsung akan bergerak mengikuti Budi. Namun pundaknya langsung ditahan oleh Ki Dudui. Kamu siap, Gam, kalau yang keluar adalah Dewi. Nik Kanti seharusnya sudah tahu bahwa yang datang ingin mencegah kejadian buruk ini terjadi adalah keluarga Dewi, termasuk suaminya. Jika siap, ambil dan bawa darah itu sebelum semuanya terlanjur. Seketika mata Gama berlinang dengan tubuhnya yang langsung bergetar. Mulutnya bak terkunci rapat dan hatinya semakin berkecamuk, dengan tangannya semakin memegang erat gelang gengge dan sorban. Siap, kek. Apapun yang terjadi, Gama siap. Gama meneteskan air mata, kini tangan kanannya semakin erat memegang gelang gengge dengan segala resiko besar yang ada.
Kepala Ki Dudui hanya mengangguk sambil memberikan pertanda agar Gama segera mendekat ke arah Budi yang sudah menunggunya dan Meong Hideng yang sedari tadi memandang ke arah Gama. Semoga saja benar Dewi yang keluar dim itu lebih bagus. Mau bagaimanapun darah keturunan itu lebih jitu. Lagi pula semuanya untuk keselamatan harus ada yang dikorbankan. Gama jauh lebih siap keadaannya, tidak menyangka hidup membawanya jauh menjadi seperti ini. Ki Dudi melihat Gama dengan menggendong tas semakin mendekat ke arah Budi sambil memegang sorban bak mengingatkan Ki Dudi saat Ki Langsamana masih hidup. Ki Langsamana tidak salah memilih kamu, Gam. Pantas Kelang Gengge dan Meong Hideng itu nyaman bersama kamu. Hanya ini cara satu-satunya, kek, sebelum Nikanti bertindak lebih keji dengan makhluk dari Nyai. Mang Idim ditahan Ki Dudi manakala ia bergerak lebih memilih memperhatikan dari jauh. Budi, cepat masuk sekarang. Ingat, bawa keluar siapapun yang akan menghadapi kamu. Semua sudah dirasuki makhluk Nyai. Jangan kamu habisi dari dalam. Kepala Budi hanya mengangguk di hadapan Gama sambil tangannya sedikit mengangkat sedikit baju ke belakang yang ia kenakan agar mempermudah untuk mengambil pisau andalannya. Karena Budi sudah mengetahui sosok apa yang akan ia hadapi setelah sebelumnya pisaunya itu tidak mampu mengeluarkan darah dari tubuh Jujun dan Ajo. Mungkin akan sosok yang sama atau jauh lebih kuat. Tubuh Budi semakin tidak terkendali membuat pandangannya semakin dingin. Suara perlahan pintu depan dengan mudah Budi dorong. Ia melangkahkan kakinya dengan perlahan sambil menatap ke arah depan ruang rumah Nikanti. Nikanti, Mas Sari dan Mang Amu seketika kaget baru pertama kali melihat Budi dengan utuh. Terlebih Mang Amu yang sudah melihat lelaki gondrong itu keluar dari gubuk yang telah membuat Jujun dan Ajo jauh lebih mengenaskan untuk yang kedua kalinya malam ini. Bahkan memisahkan jari telunjuk Ajo dari tangannya. Tangan Nikanti dengan perlahan meneteskan darah dari pergelangan tangan Nurwangi masuk ke dalam mulut Dewi yang begitu saja terbuka, dan Budi melihat jelas Nikanti mengucapkan sesuatu di hadapan Dewi. Budi yang sudah menyadari di tangan Dewi terdapat golok tajam milik Mang Amu tidak bergerak sama sekali, apalagi ketika golok itu diacungkan Dewi ke arah kepala Budi. Dewi sudah buka dirinya utuh. Budi sudah berkecamuk tidak menyangka bahwa yang akan ia hadapi adalah orang yang paling dihormatinya. Setelah satu kali bisikan Nikanti di telinga Dewi membuat ia langsung berjalan perlahan ke arah Budi yang masih mematung tanpa bergerak. Habisi termasuk suami kamu, Dewi. Nikanti menahan tubuh Mang Amu yang bergerak akan membantu Dewi. Kepala Dewi hanya mengangguk dengan mata yang perlahan semakin terbuka lebar sekuat tenaganya. Dengan mata yang sudah seluruhnya merah sambil mulutnya terbuka seperti mengucapkan sesuatu ke arah Budi. Sekarang. Budi terus saja memandang dingin ke arah Nikanti, Mas Hadi dan Mang Amu tanpa memperdulikan Dewi yang kini berjalan semakin cepat mengacungkan golok ke arah kepalanya itu. Tidak ada tindakan dari Budi sama sekali. Ia hanya menghindar menggerakkan tubuhnya jauh lebih cepat daripada gerakan tangan Dewi. Bak seseorang yang ahli mengendalikan golok hingga ujung tajamnya itu hanya menghantam pintu. Maaf Bu Dewi. Tanpa diperdulikan, Dewi kembali melayangkan golok itu jauh lebih cepat. Tubuhnya sudah menyatu dengan darah Geti Wangi yang terus Nikanti kendalikan. Mulutnya terus mengucapkan sesuatu agar makhluk yang ada di dalam tubuh Dewi menghabisi Budi. Sekarang juga. Dewi dengan keadaan tubuhnya yang sudah terpengaruh membuat rambut panjang yang biasa ia tutupi menggunakan kerudung itu sudah terlihat semakin berantakan. Mata merahnya semakin menyala. Satu kali layangan golok itu hampir saja mengenai bagian dada Budi. Beruntungnya Budi dapat menghindar dengan cepat. Malah satu kali tendangan kaki kanan Dewi mendarat di bagian dada Budi, membuat tubuh Budi seketika mundur dan terjatuh mengenai lantai di keramik luar. Dewi, kau. Budi mengelap darah yang keluar dari mulut melihat Dewi berlari ke arahnya. Awas, Bud. Satu kali sabetan golok tepat mengarah ke bagian kepala Budi, namun ia kembali menghindari hingga sayatan itu membelah lantai keramik. Dewi, ini aku, Gama. Kemarilah.
Hal itu membuat Dewi yang sedari tadi hanya menatap Budi bakal harus mati di tangannya. Kepala Dewi bergerak perlahan ke arah Gama yang tersorot terangnya lampu bagian depan rumah Nik Kanti. Membuat Dewi malah tersenyum ke arah Gama. "Gam, awas!" Budi berlari ke arah Gama. Budi sudah melihat Mang Amo kepalanya sedang diusap dengan kencang dari bagian dahi sampai dagunya oleh Nik Kanti. Golok yang Dewi arahkan semakin mendekat ke arah Gama. Tubuh Dewi seketika meronta kuat manakala Budi menahannya dari belakang. "Maaf, Bu." Budi terus mengimbangi kekuatan tubuh Dewi yang berkali lipat lebih kuat itu. Satu kali pukulan Budi mengenai tangan Dewi yang memegang golok hingga membuat golok itu terjatuh mengenai lantai keramik. "Gam, sekarang!" Budi sudah menganggukkan kepalanya memberikan pertanda pada Gama. Gama langsung mendekat ke arah Dewi yang sudah semakin menjadi dirasuki makhluk yang dikendalikan Nik Kanti di dalam rumah itu. Apalagi Mang Amo kini sudah berjalan perlahan ke arah mereka berdua. "Cepat, Gam, cepat!" Gama dengan cepat mengambil pisau andalan Budi dari balik punggungnya tanpa melepaskan sorban dan gelang gengge dalam genggaman tangannya. "Maafkan aku, ini harus terjadi." Gama meneteskan air matanya melawan rasa sakit di hatinya. Namun tidak membuat Dewi memperdulikan ucapan suaminya itu. Malah matanya semakin menyala merah dan tubuhnya berubah semakin panas. Ujung pisau nan tajam itu mendarat di kulit pergelangan tangan Dewi, membuat darahnya langsung memancar bukan hanya mengenai pisau Budi melainkan terkena lantai keramik. "Lepaskan, Bun!" Gama sudah melihat Mang Amo semakin mendekat. Dengan cepat Budi menendang golok yang sebelumnya tergeletak hingga Mang Amo tidak bergerak ke arah Dewi melainkan ke arah golok itu. "Maafkan aku." Gama melihat istrinya itu sedang menundukkan kepalanya hingga rambut panjangnya menutupi wajah. Dengan keadaan darah yang terus mengalir di pergelangan tangannya. "Cepat pergi, Gam." Budi telah menundukkan kepalanya di hadapan Dewi sebagai permintaan maafnya. Nik Kanti yang tanpa Gama dan Budi sadari sudah melihat mereka berdua dari balik jendela dengan gorden yang sudah dibuka sebelumnya oleh Mak Sari. Dan Nik Kanti menyadari Meong Hideng tidak mengikuti Gama melainkan berlari terpincang-pincang ke arah samping rumah. "Percuma Meong Hideng itu juga akan aku habisi. Nih, biarkan tujuan kita tetap menunggu panggilan Nyai Gusti Dewi Bentang. Mereka akan dikejar dan Amo habisi." Nik Kanti tersenyum setelah satu kali gerakan tangannya itu mampu membuat Rudi dan Zihan yang awalnya hanya terbaring sudah membuka matanya dengan sekuat tenaga. Dan Nurwangi yang berjalan mendekat ke arahnya sambil terus meneteskan darah di pergelangan tangannya. "Akan saya kejar kemanapun kalian pergi." Mang Amo berteriak sangat kencang masih melihat Budi dan Gama mendekat ke arah Ki Dudi dan Mang Idem. "Maaf, Kek. Apa aku habisi juga kamu sekarang?" Budi mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan setelah Gama memasukkan pisau penuh darah itu ke plastik putih yang sudah Mang Idem persiapkan. "Jangan sekarang. Jika Amo mati maka semuanya akan bernasib sama. Ayo." Ki Dudi telah menepuk pundak Mang Idem berjalan tergesa-gesa. "Aku di belakang, Kek." Budi membiarkan Mang Idem, Ki Dudi dan Gama berjalan tergesa-gesa terlebih dahulu. Mang Amo terus berjalan semakin cepat dengan golok di tangannya yang sudah ia genggam dengan kuat. Bersamaan dengan Nik Kanti dan Mak Sari yang keluar dari pintu depan rumah kemudian mengusap wajah Dewi hingga tubuhnya terjatuh di pangkuan Mak Sari. "Sayangnya nyawa istrimu akan mati dengan cepat." Nik Kanti terus tersenyum melihat Mang Amo yang kini semakin berlari kencang. Ki Dudu yang baru saja akan melewati tubuh Jujun dan Ajo tiba-tiba menghentikan langkahnya, membuat Gama, Mang Idem dan Budi langsung dibuat heran. "Kek, maaf, ada apa lagi?" Gama sudah ngos-ngosan mendapati luka di sekujur tubuh dua orang anak buah Mang Amo itu sudah sangat mengenaskan dengan tubuh yang tidak bisa bergerak dan darah yang terlihat sedikit membeku akibat udara dingin. "Lumpuh raga." Budi melihat tubuh Ajo dan Jujun sama sekali tidak bergerak sedikit pun. "Kita lihat apa Amo akan terus mengejar kita dan membiarkan dua nyawa anak buahnya ini mati kehabisan darah." Ki Dudi sudah memperhatikan jaraknya dengan Mang Amo semakin dekat. 3 kali totokan 2 jari Ki Dudi mendarat di tubuh Ajo dan Jujun
hingga membuat mereka langsung membuka matanya, membuat tubuhnya yang sedari tadi mematung kini bergerak. Teriakan kencang langsung keluar dari mulut Ajo dan Jujun, membuat darah pada luka-luka di tubuhnya itu kembali mengeluarkan darah yang semakin banyak. Terutama di bagian betis Jujun, luka itu kembali terbuka, begitu juga bekas jari telunjuk Ajo yang kini kembali memancarkan darah segarnya. Ayo pergi cepat. Duluan saja, kek. Aku tahan ammo. Budi, ayo jangan sekarang. Gama sudah hafal betul Budi Baki ingin memakan mangsa buruannya hidup-hidup. Budi langsung menundukkan kepalanya di hadapan Gama, kemudian berjalan mengikuti langkah Mang Idem dan Ki Dudui. Ajo dan Jujun berteriak di hadapan Mang Amu berdiri, masih memandang tajam ke arah Gama dan Budi. Kita lihat sekarang apa Amu akan tega melihat anak buahnya itu mati di depan matanya. Tolong, Mang. Tolong. Kemarilah Amu. Akan aku habisi sekarang. Jika satu kali saja kau melangkahkan kaki. Kepala Mang Amu tiba-tiba mengangguk berkali-kali seperti mendapatkan sebuah bisikan sambil membenarkan topi koboi yang tidak pernah lepas dari kepalanya itu. Kanti, lihat saja nanti Meong Hideng masih berada di sekitar rumah itu, kek. Amu sedang mendapatkan bisikan di Kanti. Mang Amu berteriak dengan sangat kencang lalu membangunkan tubuh Jujun dan Ajo. Akan aku bunuh kalian semua. Ajo menunjukkan jarinya ke arah Ki Dudui, Mang Idem, Gama dan Budi. Coba saja kalau bisa Amu. Anak buahmu sudah 2 kali aku habisi. Ayo pergi, seharusnya kejadian malam ini sampai pada Nyai dengan apa yang sudah kita lakukan. Sesuai rencana kakek ini, Gam, agar persembahan itu cepat terjadi. Maksudnya, kek, bagaimana keadaan Dewi? Selama Nikanti dikendalikan Nyai dari curug dan bukit itu, menghadapinya adalah hal yang sia-sia. Nikanti mampu memasukkan roh makhluk dari curug itu, sama dengan yang terjadi pada Nurwangi, Dewi, Zihan, dan Rudi. Jika menghabisinya adalah percuma, Nikanti juga akan percuma persembahannya. Jika tidak datang cahaya merah sore besok dari arah bukit, kemungkinan baiknya Dewi selamat, kemungkinan buruknya sebaliknya. Nyai itu segera tiba.